Pernah nggak sih lo tidur di alam bebas, terus bangun dan ngerasa, hidup banget? Itu bukan kebetulan, Besti. Ada sains besar di balik kenapa tidur lo jadi jauh lebih nyenyak pas lagi camping. Dan ini bukan mitos, ini udah dibuktiin sama para ilmuwan dari University of Colorado Boulder. Jadi gini, di dalam tubuh lo ada yang namanya jam biologis. Namanya circadian rhythm atau ritme sirkadian. Jam ini ngatur kapan lo ngantuk, kapan lo energik, kapan hormon-hormon lo bekerja. Masalahnya, jam itu udah pada kacau karena, ya lo tau lah, Netflix sampai jam 3 pagi, doom scrolling TikTok, cahaya layar yang nyolong melatonin lo tanpa permisi. Tapi tenang, camping punya jawabannya, dan jawabannya sederhana banget. Pas lo camping, terutama tanpa gadget, tubuh lo otomatis kena reset. Cahaya matahari di pagi hari, angin segar, suara alam, semua ini adalah sinyal alami buat jam biologis lo. Penelitian Wright Junior di 2013 nunjukin, setelah 1 minggu camping tanpa cahaya buatan, jam sirkadian peserta bergeser 2 jam lebih awal. 2 jam bro. Artinya mereka mulai ngantuk lebih awal secara alami, bangun lebih segar tanpa alarm. Dan yang lebih gila, lo nggak harus camping seminggu penuh untuk ngerasain manfaatnya. Studi 2019, masih dari tim yang sama, nunjukin bahwa 2 malam aja udah cukup. 2 malam camping di akhir pekan bisa ngurangin sosial jet lag lo secara signifikan. Tapi tunggu dulu. Lo pasti nanya, sosial jet lag itu apaan? Social jet lag adalah kondisi di mana jam biologis lo gak sinkron sama jadwal hidup lo sehari-hari. Iya, itu yang bikin lo zombie di hari Senin tapi somehow on sampai jam 2 pagi di Sabtu malam. Nah, camping ngobatin ini dengan cara yang paling alami. Bukan dengan suplemen, bukan dengan app tidur mahal. Cuma dengan paparan cahaya alami dan jauh dari layar. Sesederhana itu. Dan lo tahu nggak satu hal yang paling keren dari camping? Cahaya mataharinya. Cahaya matahari pagi itu 10-100 kali lebih terang dari lampu dalam ruangan biasa. Itu yang bikin superselnya jam biologis lo aktif dan terprogram ulang dengan cepat. Jadi gimana sebenarnya mekanismenya? Mari kita breakdown satu-satu. Pertama, pagi hari. Saat lo bangun dan kena cahaya matahari langsung, retina lo ngirim sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus itu kayak kontrol senternya jam biologis lo. Dia yang ngatur segalanya. Dia langsung kasih perintah. Oke, ini sudah pagi. Stop produksi melatonin, mulai kortisol. Kortisol ini yang bikin lo alert dan siap gerak. Bukan kortisol stres ya, ini kortisol pagi yang sehat. Nah, karena di camping lo dapet cahaya alami yang kuat di pagi hari, sinyal ini jadi jauh lebih kuat dan tepat waktu. Kedua, malam hari. Tanpa cahaya buatan, tubuh lo mulai produksi melatonin jauh lebih awal. Di studi Wright 2013, kadar melatonin peserta naik 2 jam lebih awal setelah 1 minggu camping. Artinya, rasa ngantuk datang lebih awal, tidur lebih dalam, dan bangun lebih segar. Ketiga, dan ini yang paling underrated, suhu. Suhu lingkungan yang turun secara alami di malam hari saat camping adalah sinyal tidur yang super powerful. Tubuh manusia itu butuh suhu inti yang sedikit turun untuk bisa masuk ke mode tidur yang dalam. Di rumah, AC-nya direbutin sama satu keluarga. Di tenda, nature yang atur sendiri, gratis. Dan karena suhu luar turun naturally bersamaan dengan matahari terbenam, timingnya sempurna buat tidur. Keempat, tidak ada notifikasi. Ini beneran ngaruh bro. Cahaya biru dari layar HP itu menekan produksi melatonin sampai 50% lebih rendah menurut Journal of Biological Rhythms. Jadi setiap malam lo scrolling sebelum tidur, lo literally nyabut kabel tidur lo sendiri. Tapi pas camping tanpa HP, melatonin lo bebas ngalir sesuai jadwalnya yang alami. Oke, sekarang kita bahas yang paling sering lo pertanyain. Kenapa tidur di alam bisa lebih pulas padahal kasurnya keras? Jawabannya, karena lo kelelahan dengan cara yang benar. Physical fatigue yang alami. Lo gerak banyak, terekspos udara segar, dan otak lo nggak overstimulated sama informasi digital. Ini yang disebut physiological tiredness. Kelelahan yang genuine dan sehat. Bukan kelelahan dari stres, tapi dari hidup. Dan satu hal lagi yang sering kelewatan. Suara alam. Suara alam, angin, air, burung, itu bukan kebisingan. Itu pink noise alami yang bantu otak lo rileks lebih dalam. Berbeda sama white noise artificial. Pink noise alami dari alam udah terbukti ningkatin slow wave sleep. Jadi pas lo tidur di tenda dan dengar suara jangkrik dan angin, itu bukan annoyance, itu literally sleep therapy. Nah, sekarang lo mungkin mikir, tapi aku nggak ada waktu buat camping seminggu bro. Tenang, ingat studi 2019, 2 malam udah cukup buat riset yang signifikan. Bahkan ada yang namanya micro camping. 1 malam di alam bebas udah bisa ngasih manfaat parsial tapi nyata. Yang penting, jauhkan dari cahaya buatan, maksimalkan cahaya alami siang, dan hindari layar setelah matahari terbenam. Pro tip dari si peneliti Wright sendiri, tidur dan bangun sesuai matahari selama camping untuk hasil maksimal. Dan pas balik ke rumah, coba pertahankan jadwal tidur yang sama, biar risetnya nggak sia-sia. Karena sayang banget kan, udah capek-capek naik gunung, balik-baliknya langsung Netflix sampai subuh lagi. Jadi, untuk recap ya Besti, camping ngobatin jam biologis lo dengan 4 hal utama. Cahaya alami, suhu alami, tanpa layar, dan pink noise alamnya alam. Jadi next time lo ngerasa tidur lo udah chaos banget, mungkin yang lo butuh bukan suplemen, tapi 1 malam di bawah bintang.